Halo, Sedi. Ya, apa kan? Ambo ke bincang-bincang cuma Stelin nak sibuk, Mak. InsyaAllah lain dah sebut anak. Kali sesat mana? InsyaAllah lain. Iyalah. Ambo tiba di Melalu rumah. Yalah, mak tunggu. Iyalah. Kusi, Mak. Yo. Assalamualaikum. Salam. Baik, kita sudah sampai di rumahnya Mak Manti. Beliau sudah menunggu. Kita akan coba wawancara beliau. Dan kita dari Padang Panjang, perjalanan sangat cukup jalan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kebetulan kita sudah sampai di tempat Mama Ambo, Manti Jambak. Ko jauh kami jalan dari Kumaah dari Padang Panjang untuk mencari berita atau ingin mengupas tentang sedikit tentang sejarah objek wisata yang namanya dari orang kini ko adalah Matu Aye. Baa asal mulanya Matu Aye itu mangkok ada terjadi dalam Ya, kalau dalam sejarah warisnya dijawab sakon ya terima. Nama Matu Aye itu dulu di zaman tahun 70-an ke bawah. Itu kan sangat digemari orang. Sampai orang dulu ke situ seperti memasang niat apabila lagi capek sembuh nak engkau dan mentenju ayam ke Matu Aye atau kambing atau dan sebagainya berniat atau berdoa. Jadi kini semenjak tahun 70-an itu boleh dikatakan mayoritas sesumbarannya orang mengenal Matu Aye. Tapi kini semenjak adanya pinus di bukit itu kan lah panu di pinus ya. ya. Aye itu berubah. Kalau dulu Aye itu dia bawa orang, umpamanya dari mana saja orang tiba, pasti orang tu membawa Aye itu balik. Tapi kini tidak layak lagi dah. Sebab muka seperti itu Aye itu kini bakarak. Cuma kini sebagai untuk diambil orang wisata kini cuma mandi-mandi. Oh, mandi-mandi. Kalau orang mandi-mandi kini lebih-lebih hari 1 minggu tu mesti kambing. Iya, iya. Jadi secara untuk dia seperti dulu di tahun 70-an untuk berniat menasar itu tidak boleh. Nah, jadi dulu tuh Matu Aye itu digunakan orang pai ke situ pai berniat, pai benasar. Berniat benasar. Tapi kini untuk berniat benasar itu lah jarang jadi sebab mungkin lah jarang, mungkin dia di zaman beralih mungkin di musim beredar. Nah, karena Aye itu lah agak berubah. Jadi kalau nak kini itu tidak ada cik boleh sebab kayu-kayu itu tidak ada boleh. Berarti kini kok orang lebih banyak ke sini hanya sekedar mandi-mandi. Yang melepeni dulu tu boleh dikatakan tak ada lah. Ada je tapi cik ada. Nah, tu kini orang pengen mandi-mandi so gitu. Iya. Kalau dalam sejarahnya Matu Aye itu dulu kita terkait jo Masjid Raya. Tonggak Masjid Raya itu dulu kan bercari yang kayu kerimbo. Iya. Tonggak Masjid Raya kan kadang. Jadi diambil di Bukit Junjung Sirih itu dulu waktu Milo tu tonggak ke bawah. Rupanya tahun jam tonggak. Dengan adanya tonggak tu tahun jam, tidak bisa dicabut dah, tidak bisa dicabut berarti ratus orang tidak dicabut dah. Maka tibalah dalam sejarah, tibalah kaum ibu-ibu seluruhnya tu muda mantan nasi kateh. Sudah tu disuruh orang tu makanlah dulu sesama. Dia ada inyek kepala Aye namanya dalam sejarah. Inyek kepala Aye tu bila kabeh tonggak tua tadi itu jo banang pincono tu ditarik mengariknya. Dengan adanya mengarik tonggak tua tonggak macu tu, yang lain tu mengarik sedolah. Nah, lapeh dari zaman itu pukul itu dalam sejarah.
Kini masih ada je tonggak itu. Tonggak tu lah masih ada tapi tidak tertara lah buka lah. Lah buka pas sandang saja kini meletak so di bawah apa. Jadi masih ada kini tonggak itu mak. Tonggak tu ada tapi lah dimakan Rayap. Sudah tahu kan patang kok permasalahan orang siko kan gara-gara ingin untuk mawetkan itu kata duit menara sampai kini belum terjadi. Jadi ada falsafah nambo pedapek dari orang tua dulu. Kalau dulu kan masjid ko pakai tonggak macu seluruh masjid. Kini kan orang membuat masjid tak ada nambah tonggak macu dia. Jadi ada falsafah dari orang tua kalau ndak masjid ko kalau ndak ada tonggak tua lai berarti orang kasamu kadang sudah sedolan. Ndak ada itu terjadi nama kini. Kinilah terjadi masalah tu. Jadi kini acara pelaksanaan tu kini kerana awak lah balik Banagari pulang ke surau namanya kini mailo masyarakat tu untuk seperti nalamo tu lah agak susah sama dia mailo kambiang kaji kan. Agak sulit. Jadi mak tonggak nan tadi diambil dari bukit deh. Bukitnya Sirih. Sirih tadi tak ada tem tu pelaya tadi tu. Masih ada kini ko di masjid. Masih ada di masjid. Tapi dia di Rabahan di Sinso dulu tapi waktu Sinso tu barangkali menyinso mesin tu mati. Jadi kini berbelintang saja di bawah tuturan. Dan di kek mana tempat? Di Mirat tu dekat Mirat. Oh dekat. Ya dekat Mirat. Di luar dalam. Di luar. Oh iya. Tu tonggak. Oh baik. Itu tentang matu air yang berada di Nagari Peninggahan yang sampai saat dari kalau awal dulunya tampe untuk orang melepihkan niat atau bernazar dan sekarang sudah beralih fungsi sebagai tempat mandi dan objek wisata. Mak kok sampai orang bernazar di matu air tu kok harus di matu air kok tidak tempe letak. Ya di matu air tu kalau zaman dulunya dalam sejarah di matu air itu terdiri ada orang kiramat. Jadi ini dikatakan orang kiramat kok pernah orang pergi mandi sinan masuk kayu itu kan gadang banget. Pernah orang masuk ke dalam tu dengan mensilap sebentar tu tiba di dalam ada kelapang tapi untuk bernapas lokal-lokalan tu. Terbayang ni masjid di dalam pernah dicari orang. Jadi orang seperti itu tu dulu kalau di sini itu keturunan. Jadi dengan adanya keturunan orang tu waktu itu kalau banyak sinan dulu. Gari aku banyak ikan dalam. Jadi waktu nyoka dalam tu tempat ini masjid itu nyoka keluar tu menyendak sadar diri. Setelah hendak sadar diri tu sampai ditanya ni menampak masjid. Masjid itu pun yang semenjam ni rancak masjid. Jadi setiap orang nan mapo kakin dari sajalah nagarinya si sumber ko orang menasarkin insyaallah yo boleh kandaknya tu pintanya berlaku umpamanya dan taruh sinan saja dalam lingkungan kursus Nagari Peninggahan sajalah dulu dalam kursus Nagari Peninggahan ko apabila ada anak orang damam atau sakit di waktu itu kan damam tu sepanjang bandaran ada mengalir dari air mata air tu kamari kan banyak lauknya banyak, siputnya banyak tu kan, udangnya banyak. Dulu ndak ada orang pakai tangguk pakai itu dah. Ketidiang tu dia bawa orang tu dia ada apa tu dah tu lah pakai udang saya tu dibuat ni mulai itu. Jadi nana ini sembuh seorang saja. Tak kata dulu ke aponya. Ke kiramatnya. Jadi sia sajalah sakit orang, saja bentuk sakit orang tu. Diniatnya mungkin insyaallah dia kata tu nak boleh ada kandaknya. Kandak Allah kandaknya. Tapi kalau di apa Jawa kini bukan awak penatik secara apa kini ndak. Tapi dengan berdasarkan itu umpamanya berdasarnya dan asal kecegak kau nak dembojo kau komentai dia mentai buat sekolah. Sampai sinannya mendoa sinannya panggil orang siap sinan tu mendoa sinan insyaallah balik sinan tu anak siap saja. Dah katun terjadi begitu. Tapi sejak apa kau kini kemarin tak boleh. Boleh dikata tak boleh. Tak boleh kalau banyaklah kelonggaran tu tak boleh. Kini kan yang sedang viral di dunia maya kini kau adalah puncak gangguan.
Puncak Gagoan. Apa kok Puncak Gagoan? Ya puncak Gagoan tu sebenarnya kini viralnya di dunia maya tu. Kalau awak tiba di Sandiang Gagoan nama itu kini, semenju Pati Halam sini. Pati Halam dalam perjalanan awak mau baik jalan baik jalan kaki kini ko dibawa di Sandiang Gagoan tu Halam tu kah di sini. Asal mulai awak ke masuk tu udara lah dingin, barar ke panih tarik hari udara lah dingin. Sebab nanti Sandiang Gagoan tu sejak tabik matahari sampai ke tabanan matahari nampak. Mulai tabik matahari dari timur, tabanam dari barat bisa nampak matahari itu. Ya. Oke, kepada Dun Sanak semuanya, itulah tadi bincang Ambo bersama Manti Jambak yang tampaknya di Nagari Paninggahan, Jorong Kota Baru, Kabupaten Solok, yang telah mengupas tentang sejarah Matuaya, kemudian ditambah dengan sejarah Bukit Junjung Sirih, kemudian peristiwa-peristiwa yang ada di kedua tampik tersebut. Kita lah sama mendengar dan setelah sama menyimak dalam suatu tempat ataupun namanya nagari, bukti sejarah yang kita terima secara temurun adalah narasumber. Jadi terima kasih kepada Mama Ambo, semoga ini dapat bermanfaat dan bisa kita jadikan riset. Kita akan teliti lebih dalam lagi tentang ini. Sebenarnya tantangan juga bagi saya apa ke Bukit Junjung Sirih. Nanti kalau ada bisa kita akan pergi ke sana, tapi kalau tidak mungkin kita sebatas dengan Matuaya saja dulu. Kita akan lihat di sana dan nanti kita akan bertemu dengan anak atau cucu Pak yang di Matuaya tadi itu. Cucu kita juga akan bicara. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.